Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan saya, your English teacher, Mr. Supardi. Okay, today we will start to continue our lesson by discussing the material about stating rule and obligation. Today we will continue the last discussion about this chapter, which is giving suggestion. Sebelumnya materi kita adalah giving suggestion. Dan now kita will discuss about stating rule and obligation as the second indicator of the learning of this chapter. Ini indikator pembelajaran yang kedua pada bab 3 ini. Oke, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita mulai the lesson today. Before starting the lesson, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Ini adalah indikator yang kedua pada bab ini ya. Nah, indikatornya berjudul Stating Rule and Obligation. Artinya adalah menyatakan aturan dan kewajiban. Nah, rule ini artinya aturan. Sementara obligation ini artinya adalah kewajiban. Nah, pengertiannya apa? Nah, pada materi ini kita tidak bisa memisahkan pembahasan keduanya karena antara rule dan obligation saling mengikat antara satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena setiap ada rule, setiap ada aturan pasti akan ada obligation atau kewajiban bagi kita untuk memenuhi aturan tersebut. Jadi keduanya harus disandingkan nih antara rule dan obligation, harus berdiri bersamaan mereka, harus berdampingan, tidak bisa dipisahkan. Nah, seperti halnya giving suggestion, memberikan pendapat, kata-kata yang biasa atau lazim kita temukan dalam mengungkapkan stating rule and obligation adalah ini nih. Ini kata-kata yang perlu kalian hafal, yang perlu kalian ketahui maknanya, yang bisa digunakan untuk menyatakan rule and obligation. Nah, ini ada need, ada should, ada can, ada may, ada need not, ada should not, ada cannot, ada may not. Nah, itu kata-kata yang perlu kalian pahami. Kemudian langsung saja ya kita ke contoh teksnya. Coba perhatikan di sini. Ada sebuah contoh paragraf yang menyajikan tentang aturan dan obligation. Di sini saya akan analisiskan untuk kalian yang mana aturan, yang mana obligation, yang mana rule-nya, yang mana obligation-nya. Nah, coba perhatikan kalimat yang pertama. We must not be late to school. Nah, ini termasuk ke dalam apa coba? Rule atau obligation? Ini termasuk ke dalam, iya betul, ini obligation ya. Ini kewajiban kita. Kewajiban kita adalah tidak datang terlambat ke sekolah. Nah, must not ini artinya we must not be late to school. Kita tidak harus datang terlambat ke sekolah. Kita harus tepat waktu maksudnya. Kemudian yang kedua atau kalimat yang kedua, we must come on time, on class, and to the flag ceremony. Nah, ini aturan daripada sekolah, yaitu siswa harus datang tepat waktu ke kelas dan menghadiri pada saat menghadiri upacara bendera. Jadi tidak boleh terlambat siswanya. Kemudian ini, if we are late, we must wait outside the gate. Kalau kita terlambat, kita harus menunggu di gerbang luar atau di luar pintu gerbang. Nah, ini aturan sekolah nih. Nah, kemudian lanjut, we may not come. We may not come in until the security gives us permission. Kita tidak boleh masuk sampai satpam kasih kita izin. Nah, ini aturan sekolah. Kemudian, we need to sign a paper before we come to the class. Kita harus menandatangani selembar kertas perjanjian sebelum kita memasuki kelas. Kemudian, if we cannot come on time for any reason, jika kita tidak bisa datang tepat waktu karena suatu alasan, we should hand in a notice from our parent to the principal. Kita harus membawa catatan dari
orang tua kita kepada sekolah. Nah, ini yang harus kita lakukan. Ini berarti bermakna kewajiban atau obligation. Nah, ini contoh untuk rule dan obligation ya. Cara membacanya juga sudah saya sebutkan satu persatu, tinggal kalian menyocokkan kira-kira ucapan saya itu untuk kata yang mana. Kata ini cara mengucapkannya seperti apa, seperti yang saya sampaikan pada video ini pada saat membahas tentang paragraf ini. Itu ya. Nah, kemudian kalau kalian sudah sampai di sini, maka yang perlu kalian lakukan adalah tugas 9. Tugas 9 itu berhubungan erat dengan apa yang saya sampaikan tadi, yaitu terjemahkan teks pada contoh 1 di atas ke dalam bahasa Indonesia. Nah, maksudnya teks ini nih. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tadi kan sudah saya bacakan satu persatu, cara membacanya juga saya sudah sebutkan bahasa Indonesianya atau artinya. Tinggal kalian mengingat-ingat atau menyocok-nyocokkan menit per detik video yang kalian saksikan ini untuk mencocokkan atau pairing kosakata yang kalimat yang saya ucapkan itu maknanya apa atau artinya apa sesuai dengan yang saya sampaikan. Oke, itu ya. Ini untuk tugas yang nomor 1. Kemudian yang kedua, buatlah daftar kosakata kerja reguler dan irreguler beserta perubahannya. Contoh, ini maksudnya kalian disuruh bikin regular dan irregular verb ya. Misal, regular verb itu kata kerja yang perubahannya beraturan. Saya ketikkan di sini ya, perubahannya beraturan. Kemudian kalau irregular verb, perubahannya tidak beraturan. Nah, ini artinya. Contoh beraturan di sini maksudnya apa? Contoh misal, coba perhatikan. Walk berubah menjadi kata kerja bentuk kedua, ini lampau ya, verb 2 itu past. Menjadi walk. Verb 3-nya jadi walk. Nah, hanya ada penambahan ed di ujung kata dasarnya. Ini maksudnya yang berubah beraturan. Kemudian kalau irregular verb, perubahannya tidak beraturan. Contoh tidak beraturan seperti apa? Coba perhatikan di sini. Verb satunya atau bentuk kata kerja pertamanya speak. Speak tulisannya. Nah, berubah menjadi verb 2, tidak speaket dia, tidak ditambah ed di ujungnya, tapi berubah bentuk. Bentuknya menjadi spoke. Nah, ini yang dimaksud tidak beraturan. Kemudian berubah lagi menjadi kata kerja bentuk ketiga atau verb 3, dia menjadi spoken. Jauhkan dari speak menjadi spoke menjadi spoken. Nah, ini maksudnya. Kemudian yang perlu kalian ingat juga, sebentar saya kasih catatan dulu biar kalian tidak lupa. Nah, verb 1 itu melambang yang ini gambar P cabang 1 atau V1 itu melambangkan verb 1, artinya kata kerja bentuk pertama, kata kerja bentuk pertama. Begitu juga dengan verb 2 dan verb 3 itu melambangkan kata kerja bentuk kedua. Kalau yang ini melambangkan kata kerja bentuk ketiga. Nah, itu maksudnya ya. Kemudian verb 1 ini maknanya present. Present artinya sekarang. Nah, kemudian kalau verb 2, nih verb 2 maknanya itu past atau artinya lampau, digunakan untuk mengungkapkan kejadian-kejadian di masa lalu. Kemudian kalau verb 3 maknanya participle, artinya digunakan untuk mengungkapkan kejadian lampau tapi masih ada hubungan dengan saat ini. Bisa juga digunakan untuk mengungkapkan hasil dari sebuah kegiatan. Nah, ini ya pengertian daripada verb 3 atau past participle. Nah, kalau sudah diingat-ingat saya hapus ya supaya tidak merusak tatanan kalimat atau struktur sistematika penulisan pada modul ini. Oke, sudah saya hapus. Begitu juga dengan ini. Jadi saya ulangi, tugas kalian pada materi ini ada 2. Yang pertama, terjemahkan teks pada contoh 1 di atas ke dalam bahasa Indonesia. Maksudnya ini terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, kalian bikin pola regular dan irregular verb seperti contoh ini. Nah, berarti yang ini seperti ini. Dibikin pola seperti ini untuk regular verb, kemudian dibikin pola seperti ini untuk irregular verb. Tugas kalian mencari sebagai bocoran atau kata kunci. Kalau kalian punya kamus, biasanya di bagian tengah-tengah kamus itu
Ada daftar kosakata reguler dan irregular. Kalian tinggal menyalin saja di situ. Minimal 10 kosakata pada masing-masing bentuk. Di sini 10 kosakata, di sini 10 kosakata. Nah, saya rasa sudah cukup penjelasan untuk tugas dan materi pada indikator yang kedua ini, stating rule and obligation. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa tulis nama kalian di kolom komentar sebagai bukti bahwa kalian sudah menonton video ini dan bukti daftar hadir kalian. Untuk tugasnya, silahkan kalian kerjakan di buku latihan kalian. Saya akan periksa 1 minggu sekali sesuai dengan jadwal pelajaran kita. Demikian saya akhiri. Nasrul minallahi fatun karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.